Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Perspektif. Oke, tadi Kak Eros sudah ceritain panjang lebar ya perjalanan menjadi mengadakan event, utang sana sini, udah jatuh tertimpa tangga gitu. Tapi kalau misalnya boleh diceritain atau aku boleh nanya, kenapa mungkin tertarik di dunia event organizer sendiri? Kenapa tertarik? Yang tadi gue bilang sih, pertama karena pas waktu magang punya line yang sama-sama suka musik. Terus waktu awal kan gue sebagai kru musiknya kan, jadi memang suka di situ. Ternyata pas jalanin event tuh ngerasa sesuatu kayak wah seru juga nih jalanin event. Kebetulan SMP SMA sangat aktif di organisasi. Kalau dulu di SMP jadi ikut juga di organisasi OSIS-nya. Pas SMA itu kalau anak SMA 3 tuh ada, gue SMA di SMA 3, ada satu antik anak teladan 3 cup. Nah itu gue ketua pelaksananya angkatan gue, jadi suka bikin event. Dulu gue ketua promnet juga di SMA. Jadi karena sering jadi ketua acara, dari situ kayaknya event memang passion gue nih. Akhirnya masuklah ke dunia IO. Dan pas masuk itu tahun pertama bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi ya, dan apa yang gue harapkan sih. Sesuai ekspektasi gue, jadi makanya bisa berlanjut tahun kedua, tahun ketiga terus gitu. Oke, tapi kan sebagai businessman terutama di event organizer pasti krusial banget sama hal-hal yang kayak tadi kakak ceritain, tipu dan lain-lain. Pada saat itu kak, apa mungkin dan menjadi pembelajaran apa yang kakak dapat ketika menjadi seorang entrepreneur, event organizer, dan apalagi mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan, apa nilai apa yang pernah kakak dapat? Yang pasti pengalamannya itu berbeda banget dengan 4 tahun kuliah bisnis ya. Menjalankan bisnis berbeda pengalaman dengan kuliah bisnis ternyata. Jadi kayak pas jalan bisnis ini, networking itu penting banget. Gitu. Tadinya kita sama orang cuek, bebek, nggak, ya udahlah dulu gua. Ternyata di dalam dunia bisnis itu kita nggak bisa seperti itu. Siapapun nanti akan menjadi siapapun, yang bisa ada bersinergi dengan kita. Jadi gue belajar banget setahun 2 tahun itu, koneksi itu penting banget di dalam berbisnis. Dan itu yang gue pegang sampai hari ini sih. Ternyata bukan hanya di bisnis IO-nya aja, di bisnis F&B, di bisnis perhotelan, outsourcing, itu semua dibutuhkan koneksi itu. Gitu. Oke, nah kakak nih, tadi kan udah cerita juga kalau misalnya sempat bener-bener sedown itu. Cara bangkit lagi gimana kak? Karena mungkin kalau misalnya untuk orang awam atau mungkin pembisnis lain belum tentu ketika rugi udahlah balikin, cabut lagi nih gitu. Betul. Tapi kakak sendiri gimana nih? Bisa bangkit lagi itu seperti apa kak? Nah itu sebenarnya gini, sekarang kan saya banyak mentorin teman-teman kuliah yang lagi berbisnis juga. Jadi yang saya lihat adalah passion mereka apa. Itu saya berkaca dari pengalaman saya sendiri. Saya ngelihat bahwa memang kalau kita start dari passion kita, itu akan jauh lebih survive dalam menjalaninya. Contohnya, yang waktu pas ditanya event itu, pertanyaan orang tua saya adalah, kamu yakin nggak dengan bisnis ini? Yakin, pas ketika saya bilang yakin, jalanin. Bisnis itu rugi biasa, tapi masalahnya kamu yakin nggak, enjoy nggak jalani ketika rugi? Ada orang yang ketika rugi, kalau dia nggak passion, ini bukan passion saya. Saya bukan di bidang ini. Makanya dia langsung geser ke bidang yang lainnya. Tapi waktu pas saya ditanya sama orang tua saya, kalau kamu hobi, kamu jalannya gimana? Enjoy nggak di sini? Passion kamu di sini nggak? Kalau kamu jalan di sini nggak enjoy, tinggalkan, cari yang lain. Terus saya bilang saya di sini enjoy jalaninnya. Ya kalau enjoy, rugi itu salah satu yang harus kamu lewati, nggak bisa ditiadakan. Kalau sekolah itu ujian yang harus memang dilewati. Gitu mau tidak mau. Jadi ya kalau memang kamu yakin dan percaya, lanjutkan terus gitu. Nah itu yang saya ingat. Ketika lagi rugi pertama, rugi kedua pun yang saya ingat itu, gitu. Oke, yang berani rugi itu ya, maksudnya kayak emang itu udah harus dijalanin kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin passion sendiri kak, menurut kakak dari perspektif kak Aaron sendiri melihat passion seperti apa sih kak? Jadi passion itu kan biasa orang bilang passionnya A, hobinya A, passionnya basket, hobinya basket. Nah tapi gue mau coba kasih analogi gini, hobi gue main basket. Tapi kalau gue jadiin basket sebagai mata pencaharian gue, pasti gue akan kalah yang namanya Daniel Wenas. Nah dong Daniel Wenas.
Ya kan? Iya. Ada Ernest, ada Daniel Wenas. Pasti orang akan milih Daniel Wenas kan timnya. Ataupun kita mau lihat endorse deh. Ada brand mau endorse untuk endorse basket. Ada Ernest, ada Daniel. Pasti orang milih Daniel daripada Ernest kan. Nah di situ ngasih tahu bahwa memang hobi gue basket, tapi belum tentu bisa dijadikan mata pencarian atau passion. Jadi passion itu lebih dari sekedar hobi sih. Itu kayak hasrat dari dalam diri lu ketika lu ngelakuin itu, dalam suka dan duka, atas lagi naik atau turun lu tetap, ya ini gue suka gitu. Oke, nah kalau misalkan gimana kakak sebagai leader nih menyatukan visi misi dengan banyaknya orang, apa yang kakak lakukan, strategi apa yang kakak lakukan? Jadi memang pas dulu waktu mulai kan tim kita cuma 8 orang. Sampai 2013 pun tim kita hanya 15 orang. Itu masih mudah dalam memimpinnya gitu kan. Timnya masih small team. Sekarang itu jumlah karyawan Broadway Group Jakartanya hampir 180 orang. Jadi memang dalam memimpinnya pasti akan ada perbedaan dengan sebelumnya, dan saya belajar banyak gimana caranya memahami karyawan sendiri, memahami rekan sendiri, partner sendiri, teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi strategi yang ditanya yang dijalankan sekarang yang saya selalu ingat adalah saya nggak akan bisa membahagiakan 180 orang ini semuanya. Tapi yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk perusahaan, sesuai dengan visi misinya perusahaan. Jadi memang yang kita tanamkan ke seluruh rekan karyawan kita adalah visi misinya Broadway Group Jakarta sendiri. Jadi ketika kita mengambil keputusan ataupun ketika kita mengambil tindakan itu mengacu pada visi misinya Broadway Group Jakarta. Oke, itu untuk benar-benar melit sebagai leader untuk dapat menyatukan visi misi satu sama lainnya. Tapi kalau orang bilang suruh senengin semuanya itu nggak mungkin banget. Gue belajar banget gimana orang yang ada 3 orang aja satu case tuh bisa beda-beda semua, apalagi 180 orang. Betul. Wow, pemimpin 180 orang luar biasa. Tapi kalau untuk memulai bisnis sendiri, untuk mungkin kaum muda atau mungkin siapapun masyarakat, biasanya kita pasti memilih partner, ya kan? Nah, partner itu belum tentu Kak bisa satu visi misi atau satu pemikiran juga. Gimana tuh Kak menyelaraskannya? Kan? Jadi kalau ditanya sendiri, gue pun ganti-ganti partner udah sering banget, udah banyak lah dari 2010. Tapi ada satu partner gue yang dari 2010 sampai dengan hari ini, itu namanya Vini Kinetika Rumbayan. Itu dulu senior gue di SMA. Nah senior gue di SMA, satu ekskul juga sama dia, akhirnya bikin Broadway bareng pertama sama dia. Bisa jalan sampai hari ini. Jadi yang memang gue pelajari adalah ketika kita pilih rekan, pilih partner nggak. Dulu gue sama Vini mulai partner ini bukan dari teman jadi partner. Partneran dulu baru jadi sahabat sekarang karena udah 10 tahun. Nah, jadi gue yakin dan percaya kita lebih gampang mencari partner yang memang partneran dari sisi bisnisnya dulu, jalan itu baik baru jadi teman dan sahabat gitu. Dibanding yang emang udah temenan kita tarik bareng, ternyata ketika temenan orangnya begini nih. Ketika ngomongin bisnis begitu jadinya. Nah, itu banyak banget yang memang gue hindari karena belajar dari pengalaman. Jadi yang masuk kan kita berdua bareng terus, kita coba jadi partner yang lain dong. Masuk si A ternyata kurang cocok, masuk si B, masuk si C gitu. Nah jadi akhirnya sampai sini sekarang kita agak pilih-pilih sih untuk partnernya. Jadi kita kebetulan karena gue sama Vin yang udah lama, jadi kita berdua punya visi misi sendiri nih. Nah partner kita bisa sesuaikan dengan visi misi kita. Itu yang kita lihat. Kalau misalnya memang bisa sesuai, bisa kita jadikan partner. Tapi kalau tidak, ya nggak kita jadikan partner. Nah untuk membangun kepercayaan dalam kerjasama bisnis sendiri seperti apa? Karena balik lagi ya kalau misalnya ada temen kalau kita ajak partner belum tentu bisa sama pemikirannya, pasti kan kayak gitu kan. Seperti apa sih Kak? Memang harus dicoba dulu sih. Kayak gue sama beberapa temen dekat, sahabat gitu, sempet coba deh mulai bisnis ini kecil-kecilan. Oh ternyata ketika ngomongin bisnis beda nih orangnya, kita nggak sejalan nih, nggak sepaham, nggak sevisi misi. Nah, jadi memang harus kita tahu dulu. Tapi saya bukannya bilang nggak mungkin loh. Banyak juga yang mulai memang dia dari teman, sahabat, bisnisan dan sukses. Ada gitu. Itu ada juga. Memang nggak bisa dibilang 100% betul atau salah gitu. Dari Kak Ernest sendiri, apa yang membuat Kak Ernest berani untuk berbisnis mulai dari event organizer sampai sekarang menjadi banyak nih anak perusahaannya? Seperti apa yang membuat Kakak tuh berani? Sebenarnya sih paling simpelnya dulu waktu SMA itu motivasi sih. Jadi kita ngomongin bisnis itu pasti nggak lepas dari motivasi kan.
banyak orang yang bisnisnya gagal ketika ditanya motivasinya apa, mau ikut-ikutan tren aja, ikut-ikutan temen nih, semua temen bisnis fashion, lagi bikin F&B semua, kopi semua. Motivasinya itu yang kita nggak harus digali. Itu juga saya selalu tekankan ke yang saya mentorkan ini, motivasinya lo apa nih sebagai founder, sebagai ownernya. Kalau motivasinya ikut-ikutan ini gini biasa udah nggak usah dilanjutkan lah. Nah jadi memang waktu SMA itu motivasi gue itu memang mau mencari uang gitu. Jadi memang dulu kan SMA 3 kan kalau terkenal banyak artisnya kan. Main nama mereka mahal tuh kan. Uang jajan tuh nggak cukup tuh kalau untuk uang jajan aja. Akhirnya gue cari cara dengan magang. Magang itu dapat uang tambahan. Oh kayaknya enak deh pegang uang. Masuk kuliah sama juga. Kayaknya gimana kalau gue bisa menghasilkan uang sendiri ya, bikinlah bisnis. Dulu anak umur 18 tahun dapat uang sebulan untung bisa 5-10 juta kan sesuatu yang oke dong, bisa jajan, bisa nongkrong. Akhirnya wah kayaknya enak nih kalau punya uang sendiri, nggak tergantung dengan orang tua. Nah dari situ berjalan dari situ, akhirnya 2013 itu saya punya cita-cita tahun umur saya 30 saya mau punya financial freedom. Gitu. Nah itu yang saya kejar sampai hari ini. Kalau ditanya motivasinya, sampai hari ini adalah target saya umur 30 saya mau punya financial freedom. Habis itu saya mau banyak traveling, jalan-jalan, liburan gitu. Nabung dulu ya, nabung dulu, betul. kayak kerja keras banting tulang, nabung betul. dulu. Oke. Dari Broadway Group sendiri ada beberapa anak perusahaan. Kak, boleh tahu nggak kita mana yang paling resikonya paling berat menurut kakak? Resikonya paling berat. Jadi kalau bisnis semua resiko mau B2C, B2B pasti berat semua ya. Kalau resiko yang paling berat mungkin untuk saat ini yang F&B-nya. Kenapa gue bilang begitu? Karena kan F&B-nya kita ada Lelo, ada Miss Jackson Music Bar, ada Burger Bar, Baxter Smith juga. Nah jadi memang ini kan inovasi yang terus menerus kan. Kalau Mbak Viana tahu di Jalan Senopati aja bar itu kanan kiri udah puluhan ya di sini kayaknya ya. Dan yang ganti buka tutup tuh banyak banget. Nah di situ tantangan kita sebagai holding atau sebagai manajemen gimana bisa bikin Miss Jackson Music Bar tetap ada di tengah-tengah. Customer kita di Senopati tetap inovasi terus, tetap jadi pilihan utama untuk mereka. Karena saingannya di sini kelihatan. Jalan dari apotek Senopati sampai sini banyak banget kan. Gimana mereka memilih yang di ujung sini buat stop dan parkir dan naik. Gitu sih. Karena kan kalau yang kayak I.O kan kita ada B2B-nya, B2C-nya. Kok persaingannya tidak terlihat. Kalau yang kayak Miss Jackson Music Bar, Lelo, ini kan persaingannya sangat terlihat sekali kan. Nah itu sih. Oke, nah kita mau lanjut lagi, mau nanya-nanya tentang seputar bisnis lagi, tapi kalau mungkin lebih ke nanya anak muda nih cocoknya apa sih buat mulai bisnis ya. Oke, tapi sesaat lagi ya kayak, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perspektif.